Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Ibu Dita selaku dosen pengampu mata kuliah Diri dan Emosi kelas Psikologi E4 dan tak lupa juga teman-teman dari kelas Psikologi E4 yang kami cintai. Halo semuanya, apa kabar? Semoga teman-teman dan Bu Dita selalu dalam keadaan sehat dan bahagia selalu. Tak kenal maka tak sayang, meskipun udah kenal belum tentu sayang. Kalau itu kata pepatah, izinkanlah kami untuk memperkenalkan diri kami terlebih dahulu. Perkenalkan, kami dari kelompok 1 yang beranggotakan saya sendiri Anissa Azaria dan 3 rekan saya yaitu Pramay Sela, Ahmad Faris dan juga Dewi Mahani. Di sini kami akan mempresentasikan hasil diskusi dari kelompok kami yang berjudul Pengekspresian Emosi Berani pada Suku Minangkabau. Nah, teman-teman di sini kira-kira penasaran gak sih gimana cara suku Minangkabau untuk mengekspresikan emosi berani pada diri mereka? Kalau teman-teman penasaran, yuk simak penjelasan dari kelompok kami. Nah, sebelum kita mengetahui gimana sih pengekspresian emosi berani pada suku Minangkabau, alangkah lebih baiknya kita tahu dulu apa itu emosi. Nah, menurut Goldman dalam Safaria dan Saputra tahun 2009 mengatakan bahwa emosi adalah suatu perasaan dan pikiran-pikiran yang mempunyai ciri khas dan suatu keadaan fisiologis serta psikologis yang memunculkan serangkaian kecenderungan perilaku tertentu. Dan emosi sendiri ini juga sering dipengaruhi oleh budaya. Setiap budaya di sini memiliki caranya sendiri dalam mengatur pengungkapan setiap emosi atau display rule. Dan salah satu suku yang memiliki display rule-nya sendiri adalah suku Minangkabau. Suku Minangkabau adalah merupakan salah satu suku besar di Indonesia. Suku ini memiliki kebudayaan sosial dan keagamaan yang beragam. Hal ini juga mengakibatkan pengekspresian emosi antar suku Minangkabau dan suku-suku lain di Indonesia juga berbeda. Salah satunya yaitu emosi yang khas dari suku Minangkabau adalah keberanian dalam mengungkapkan emosi yang mereka rasakan. Yang selanjutnya yaitu adalah keberanian mengekspresikan emosi. Berani di sini dapat didefinisikan sebagai suatu sifat tidak takut menanggung resiko atas keputusan yang dibuat atau perilaku yang dilakukan. Itu menurut Firnanti dan MP tahun 2011. Dan pada masyarakat Minangkabau merupakan masyarakat yang berani mengekspresikan emosinya. Contohnya seperti jika senang, sedih, atau marah, mereka berani mengekspresikan emosi tersebut tanpa berusaha untuk menutup-nutupinya dengan tujuan untuk menjaga keharmonisan ataupun hubungan dengan orang lain, sama seperti yang dilakukan oleh suku Jawa. Emosi yang banyak dikenal masyarakat secara umum adalah bahagia, sedih, muak, marah, jijik, terkejut, dan takut. Meskipun terdapat persamaan arti emosi dari latar belakang yang berbeda, tetapi pengekspresian emosi sendirilah yang biasanya menjadi pembeda di antar budaya. Seperti yang dikemukakan oleh Keltner dan Ekman, bahwa seseorang yang tumbuh di dalam suatu kebudayaan akan mendapatkan pemaknaan dan pengalaman emosi yang diperoleh dan dipelajari. Misalnya dari proses labeling ekspresi wajah, perilaku, ucapan, dan suara. Maka dari itu adanya perbedaan saat mengekspresikan emosi setiap individu yang pastinya dipengaruhi oleh budaya dan adat istiadat di daerahnya. Kemudian saat individu mencoba untuk bertemu dan berinteraksi dengan individu lain yang memiliki perbedaan latar belakang, maka individu akan mengekspresikan emosi sepemahamannya menjadi sebuah hasil sosial. Oleh karena itu, setiap budaya memiliki cara berkomunikasi dan mengekspresikan emosi yang khas dari setiap daerahnya. Salah satunya di Minangkabau. Menurut Nafis, seseorang yang besar di Minangkabau memiliki sebuah motivasi yang tinggi untuk dapat hidup bersaing secara terus-menerus dalam pencapaian kekayaan, kepintaran, dan kemuliaan. Adanya motivasi yang tinggi menjadikan orang Minangkabau cenderung lebih berani. Keberanian yang dimiliki orang Minangkabau dapat membantunya dalam mencapai cita-cita, keinginan, dan ambisinya. Selain itu, keberanian ini dapat menjadikan orang Minangkabau lebih menonjol daripada individu lain. Berdasarkan riset yang dilakukan oleh Adrian Meirullah dan Tessy Hermaleni yang berjudul Jenis Pengungkapan Kemarahan Mahasiswa Berdasarkan Asal Daerah, yaitu daerah Sumatera Barat dan Jawa Tengah, membandingkan bagaimana mahasiswa yang berasal dari Jawa Tengah dan Sumatera Barat yang mana adalah suku Minangkabau berani mengekspresikan emosinya.
Metode penelitian yang dilakukan di sini adalah metode penelitian kuantitatif dengan komposisi subjek, 100 subjek berasal dari Jawa Tengah dan 100 subjek berasal dari Sumatera Barat. Dari hasil riset ini tidak didapatkan hasil yang berbeda dari pengungkapan kemarahan berdasarkan asal daerahnya. Tetapi disebutkan bahwa mahasiswa yang berasal dari Sumatera Barat yang mana adalah berasal dari suku Minangkabau memiliki kemampuan yang lebih baik dalam mengekspresikan emosinya daripada mahasiswa yang berasal dari Jawa Tengah karena mereka tidak diharuskan menekan emosi-emosi yang mereka rasakan. Kesimpulan dari riset yang dilakukan ini adalah masyarakat Minangkabau adalah masyarakat yang paling ekspresif di antara mahasiswa yang berasal dari Jawa Tengah dan Sumatera Barat yang disebabkan oleh budaya yang mempengaruhi bagaimana mereka harus mengekspresikan emosi yang mereka rasakan. Terima kasih telah menyaksikan video presentasi dari kami. Mohon maaf apabila ada kesalahan, karena kesempurnaan